Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan pendidikan? Ini nanti bisa jadi bahan diskusi setelah ini. Setelah itu kita bicara parenting. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika Rasulullah Mi'raj mendaki 7 langit, ketemu Nabi siapa saja, ayo? Coba nggih, kalau diurut nih, nanti boleh dicek di kitabnya. Langit pertama Nabi Adam. Nggih. Ini formasinya acak, tapi ada rahasianya dan berhubungan dengan pendidikan nanti. Langit kedua ketemu sekaligus Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Rasulullah ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat beliau, jadi setelah ketemu Nabi Yusuf, di langit keempat beliau ketemu Nabi Idris. Di langit kelima beliau ketemunya Nabi Harun. Langit keenam beliau ketemu Nabi Musa. Dan langit ketujuh beliau ketemu Nabi Ibrahim. Oke, ini biar belajar beneran kayak tentang Israel. Oke, hafal. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Nabi Adam itu mengingatkan kita bahwa kita itu diturunkan ke bumi tidak iseng Allah. Kita punya tujuan. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita itu oleh Allah diturunkan ke bumi. Pertama kali Nabi Adam itu ada tujuannya. Hidup kita ini tidak iseng. Ada tujuannya. Nah, itu untuk lembaga pendidikan berarti apa? Harus jelas tujuannya. Kalau tidak jelas tujuannya, bingung nanti. Ada usulan ini bagus, usulan itu bagus, usulan ini bingung kita. Kok apik kabeh? Itu kan kayak kurikulum itu kan kadang sama negara itu digonta-ganti terus. Ini ganti, besok ganti lagi. Kenapa? Karena tidak jelas tujuan awalnya pingin apa sih? Kok lihat apa saja yang bagus mau diambil. Kayak kita kalau jalan-jalan di mall itu kan, iki apik, kuwi apik, tapi terus jadi bingung mau beli yang mana. Nah, maka penting pertama Isra Mi'raj langit pertama itu Nabi Adam. Rasulullah diingatkan bahwa hidup di dunia ini ada tujuannya. Oke. Lanjut. Ini sebelum parenting. Level 2 ketemu Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Apa istimewanya dua nabi ini? Dua nabi ini sama-sama nabi yang muda itu apa? Penuh semangat, gairah muda. Jadi kenapa muda? Karena Nabi Yahya itu meninggal ketika berusia 34 tahun. Nabi Isa diangkat oleh Allah, meskipun kata orang Kristen disalib, diangkat oleh Allah itu usia 30 tahun. Dua nabi yang sama-sama muda diposisikan di langit kedua. Langit kedua melambangkan semangat. Apapun tantangannya ndak takut. Dua orang ini sama-sama dieksekusi. Nabi Yahya itu sampai ceritanya
tubuhnya sampai terbelah. Jadi ini ayah beliau juga begitu, Nabi Zakaria. Jadi cuma beliau ini kan masih sangat muda. Jadi simbol semangat, pantang menyerah apapun tantangannya. Setelah tahu tujuan, level 2 semangat. Naik ke level 3, ketemu Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf, Bapak Ibu yang diingat apanya? Iya, mesti yang diingat gantengnya ya. Nabi Yusuf itu selain gantengnya luar biasa, mungkin kayak Gus Fuad ini, biar seneng kasihan dia, enggak ngantuk di depan. Wis payu ya. Jadi selain gantengnya, Nabi Musa itu simbol, kalau bahasa kita sekarang ya, fasilitas. Beliau itu menteri. Beliau itu membantu orang banyak dengan status dan fasilitas yang beliau miliki. Jadi sampai saudara-saudaranya yang dulu mengkhianati juga terus diberi beras, diberi makanan. Karena beliau apa? Punya fasilitas. Kalau dihubungkan dengan dunia pendidikan, fasilitas. Ini tadi kan gedungnya luar biasa, perangkat sekolahnya luar biasa, ruang aula ini semi outdoor luar biasa. Ketika ada fasilitas, lebih mudah nanti jalannya. Semangat saja tidak ada fasilitas, tidak jalan. Ada fasilitas, ada semangat, tidak tahu tujuannya, tidak jalan. Maka tujuan, semangat, fasilitas. Baru naik langit keempat, Nabi Idris. Nabi Idris itu simbol orang pinter pertama. Nabi Idris itu dikenal sangat cerdas. Ada banyak hal yang itu ciptaannya Nabi Idris. Ada yang bilang peniti itu ciptaannya Nabi Idris. Sandal jepit, sandal model jepit itu Nabi Idris. Model baju yang diselempangkan di apa itu Nabi Idris. Ada yang bilang Nabi Idris itu ilmuwan pertama. Cerdas. Berarti apa? Nabi Idris simbol ilmunya, kurikulumnya yang diajarkan. Itu Nabi Idris. Oke. Pinten wau, sudah langit ke 4. Langit ke-5 ketemu Nabi Harun. Kok enggak Nabi Musa dulu ya, malah Nabi Harun dulu. Kenapa? Nabi Harun ini nabi yang diminta oleh Nabi Musa menemani beliau dakwah. Karena Nabi Musa itu ndak luwes kalau dakwah, beliau ngomongnya juga agak pelat. Ndak fasih, karena waktu kecil kan pernah makan api itu, waktu diuji oleh Fir'aun itu. Ngomongnya jadi ndak fasih, akhirnya berdoa pada Allah, minta ditemani Nabi Harun. Nabi Harun berarti apa? Pinter dakwah, pinter komunikasi, pinter menjalin relasi. Berarti apa? Lembaga pendidikan sehebat apapun tidak bisa kalau tidak punya jaringan, tidak punya relasi. Tidak bisa berkomunikasi dengan lembaga yang lain. Butuh juga dengan Kemenak, butuh juga dengan kelurahan, perlu juga. Ini namanya komunikasi dan relasi. Disimbolkan di Nabi Harun. Oke, nggih. Tahu sekarang rahasianya kenapa Nabi Harun dulu bukan Nabi Musa. Setelah itu baru ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu simbol seorang nabi
nabi yang tahan banting, tahan uji, dan tahan lama. Sabar, tekun Nabi Musa itu. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya beliau itu menemani Bani Israel itu tidak hanya sampai tewasnya Fir'aun. Setelah itu bahkan beliau menemani Bani Israel sampai 40 tahun. Bani Israel lontang-lantung tidak bisa masuk ke tanah yang dijanjikan itu. 40 tahun beliau ditemani terus oleh Nabi Musa. Bani Israel itu. Berarti panjang dakwahnya beliau. Nabi Musa simbol apa? Ketangguhan. Sabar. Semua ada prosesnya. Tidak bisa ujuk-ujuk berhasil, ujuk-ujuk sukses. Meskipun tujuannya jelas, fasilitasnya ada, ya semangat, ya relasinya ada, dan seterusnya tadi. Tapi ya tetap ada prosesnya. Tidak bisa kok langsung tiba-tiba melejit jadi unggul nomor 1. Semua ada prosesnya. Simbolnya Nabi Musa. Dan terakhir simbolnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu simbol kepasrahan dan tawakal. Kalau sudah ikhtiar maksimal, sudah semangat, sudah menetapkan tujuan, mengikuti prosesnya, kan sekarang tinggal menunggu hasilnya. Kalau sudah menunggu hasil, saatnya kita tawakal. Ikhtiar sudah maksimal, berarti ayo kita pasrah pada Allah. Semua sudah dijalankan, terakhir kita pasrahkan pada Allah. Jadi sampai langit lapis 7 pada akhirnya kita pasrah pada Allah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Paling tidak sekarang kita tahu di antara rahasianya kenapa sih kok Allah meletakkan nabi-nabi di langit-langit waktu Rasulullah Mi'raj itu rasanya agak acak. Tapi sebenarnya di balik itu ada pelajaran dalam pendidikan, ya harus jelas tujuannya, harus semangat, ya dipenuhi fasilitasnya, kemudian membangun relasi yang baik, sabar prosesnya, dan akhirnya tawakal. Itu yang untuk Isra Mi'rajnya. Ya paling tidak semoga dengan kita sedikit belajar itu kita mendapatkan hikmah dan barokah dari peristiwa Isra Mi'raj.